Gol oleh Romeni ke gawang Tiongkok menjadikannya striker timnas kedua sepanjang sejarah yang berhasil mencetak gol di 3 pertandingan beruntun kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya ada nama striker legendaris Ilham Jaya Kusuma. Ole Romeni merupakan penyerang kedua sepanjang sejarah timnas kita yang sukses mencetak gol di 3 laga beruntun di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya ada nama Ilham Jaya Kusuma yang melakukannya saat kualifikasi Piala Dunia 2006. Ilham mencetak 1 gol saat timnas bermain imbang lawan tuan rumah Sri Lanka 2-2. Di pertandingan selanjutnya, Ilham mencetak hat-trick yang membawa Garuda membantai Turkmenistan 3 gol. Lalu Ilham kembali menyumbang 1 gol saat timnas harus mengakui keunggulan Arab Saudi 3-1. Sementara pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Ole Romeni berturut-turut menyumbang 1 gol di 3 pertandingan, yakni melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok. Lalu sejauh mana peluang timnas kita melawan Jepang dan apa yang bisa dimanfaatkan dari laga nanti untuk mempersiapkan timnas kita lebih matang menghadapi putaran 4 kualifikasi. Kami akan diskusikan ini bersama mantan pemain timnas Indonesia yang juga pernah mencetak gol berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia, Ilham Jaya Kusuma. Selain itu juga bergabung bersama kami analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Sudah sesuai ekspektasi nggak nih Bung Ilham? Kita lolos kualifikasi untuk putaran ketiga, melenggang ke putaran keempat. Sudahkah ini sesuai ekspektasi Anda atau justru ada pandangan lain di sini? Ya, yang pertama sih saya ucapkan selamat atas prestasi yang sangat membanggakan ini. Terutama bagi bangsa Indonesia, khususnya saya sebagai mantan pemain sudah mencapai titik tertinggi ronde keempat ya, walaupun memang nanti kita harus bekerja keras lagi. Ya saya rasa tim nasional sekarang ya yang tadi awalnya cuma hanya sampai ke ronde ke mungkin maju berikutnya, akhirnya sampai ke puncak ronde keempat ini. Kenapa tidak ya, apalagi Ketua Umum kita Pak Erick Thohir sudah memberikan yang terbaik ya bagi pemain-pemain, ya saya bilang ini ya saya akuin ini yang terbaik lah, terbaik. Ditambah lagi ada catatan, ditambah lagi ada catatan sejarah baru nih, sosok Ole Romeni ini posisinya sama dengan Anda, jadi striker timnas yang berhasil mencetak gol 3 pertandingan beruntun. Anda melihat sosok Ole dengan performanya sepanjang pertandingan 3 laga belakangan ini gimana ngelihatnya? Iya, saya rasa kita harus punya striker seperti Ole ya, khususnya walaupun memang dulu mantan-mantan striker kita banyak. Tapi untuk saat ini Ole sangat diperlukan karena bagaimanapun juga seorang striker apapun itu dari penalti atau dari play on atau apa yang lain, dia punya kerja cetak gol. Itu yang kita harus punya sekarang karena apapun yang terjadi banyak peluang, striker 3 ada 3 peluang tapi dia cetak 1 gol, ya itu tugas striker. Itu yang diperlukan timnas sekarang sampai akhirnya saya rasa ideal oleh ini bagi timnas striker. Oke. Kalau di mata Anda Bung Yuke, secara umum sebelum kita spesifik bicarain Jepang, ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Iya, ekspektasi yang memang semua inginkan ya, bahwa kita sampai ke ronde keempat dan ini realistis, sejurus dengan apa yang sudah kita tampilkan. Menyambung tadi yang apa dikatakan living legend kita, Coach Ilham ya, tepat sekali. Memang sosok Ole inilah sebetulnya yang kita butuhkan sejak lama ya. Kepingan puzzle yang akhirnya kita dapatkan karena di era sebelumnya kan memang kita selalu kesulitan di sektor depan ya. Dan sekarang kehadiran Ole sedikit memberikan harapan besar ya, walaupun kalau dari jumlah produktivitas kita sebetulnya masih bisa lebih karena banyak peluang yang harusnya bisa kita konversi jadi gol. Tapi dengan performa Ole paling tidak kita sudah sedikit mengobati lah kekurangan kita di sektor depan dengan 3 gol yang dia cetak dalam 3 laga beruntun. Itu bukti bahwa kebutuhan kita sudah mulai terpenuhi di sektor depan ya. Tinggal lebih klinis lagi aja untuk pemain-pemain yang lain.
Dan saya kira ini hasil yang memang seperti tadi Coach Ilham katakan sesuai dengan ekspektasi karena memang tim ini kan disiapkan sejak lama ya sebetulnya ya. Digadang-gadang oleh Pak Erik disiapkan difasilitasi ya dengan kehadiran pemain-pemain diaspora kita itu kan memang visinya memang kita lolos ke ronde keempat. Syukur-syukur kalau kita nanti bisa ke Piala Dunia ya. Oke, nah kita bicara spesifik untuk pertandingan tanggal 10 Juni melawan Jepang. Dengan kita pernah punya catatan di 15 November lalu kita ditaklukkan Jepang 4 gol saat itu. Tapi di sisi lain kita berharap bisa all out dalam pertandingan tanggal 10 Juni nanti Bung Yuke. Ditambah lagi posisi kita juga sama-sama aman masing-masing. Kita lolos bisa melenggang ke putaran 4. Jepang bisa lolos langsung Piala Dunia. Dengan target ini apakah tidak berlebihan atau gimana Anda membaca itu? Iya, kalau saya bilang walaupun pertandingan nanti tidak menentukan ya untuk siapapun ya, baik untuk Indonesia maupun juga bagi Jepang sama-sama sudah lolos. Jepang lolos langsung ke Piala Dunia, kita lolos ke ronde keempat. Tapi tetap pertandingan adalah pertandingan ya, dan kita harus selesaikan dengan sangat gagah karena bagaimanapun hasil nanti itu akan ikut mempengaruhi poin kita di ranking FIFA. Jadi sangat penting untuk kita pulang dengan poin. Walaupun kita mungkin underdog ya bermain di Jepang dan meski Jepang main mungkin dengan mayoritas pemain-pemain muda tapi Jepang ya tetap Jepang ya level mereka udah level dunia. Jadi kita harus realistis juga dan saya kira ini kesempatan juga bagi Coach Patrick untuk membuat beberapa racikan baru barangkali yang bisa ditawarkan lawan Jepang supaya kita semakin banyak variannya ya taktikalnya skemanya gitu. Kalau kemarin kan ada pemain-pemain yang mungkin belum dapat kesempatan main ya seperti Dean James ya. Kemudian juga Messi Lekers ya. Juga ada pemain-pemain lain yang belum turun kayak Rafael Strike misalnya. Mungkin nanti lawan Jepang ada kesempatan mereka dimainkan. Itu tergantung bagaimana nanti dalam situasi terakhir ya. Kalau saya sih menurut saya pribadi lebih baik kita mulai mencoba beberapa skema baru ya untuk perbendaharaan ke depan supaya Coach Patrick ini menjadi kaya pilihan-pilihan taktiknya gitu. Di samping yang kemarin sudah sangat bagus sebetulnya. Kalau menurut Bung Ilham yang terbaik dan realistis melawan Jepang ini yang kayak gimana konsepnya? Apakah langsung dengan line up utama diterjunkan oleh Coach Kluivert melawan Jepang atau perlu strategi sendiri nih untuk mengotak-atik pemain yang bakal diturunkan langsung di tanggal 10 Juni nanti? Iya, saya rasa untuk nanti pertandingan lawan Jepang sih, saya rasa Coach Patrick sudah mempunyai taktikal sendiri. Terlebih lagi kedua tim ini kan sudah tidak ada satu tim Jepang sudah pasti lolos langsung, sedangkan Indonesia sudah lolos ronde keempat. Tapi saya rasa ya apa yang dikatakan Bung Yuki tadi mungkin ada betulnya juga. Mungkin ada beberapa nanti mungkin coach ya Patrick ini akan memberikan opsi mungkin taktikal yang lain kemungkinan besar untuk ketika skema nanti plan pertama tidak jalan ya ada plan keduanya. Ini yang memang sangat dibutuhkan, walaupun memang kita harus untuk pertandingan Jepang ini ya jangan sampai lagi kalah ya terlalu banyak karena berimbas nanti ke mentality pemain. Apalagi kita nanti bisa mungkin curi 1 poin, kita bisa bermain dengan lepas lagi di sana ya, kita curi poin 1 ya, mental kita akan menghadapin ronde keempat ini yang lawan-lawannya cukup berat juga, begitu Mas. Saya rasa nanti Sorry saya potong di situ Bung. Karena kan kita soal mental juga ini kan yang perlu kita baca. Kita melawan klub yang berada di urutan 1 sementara ini di grup C. Kita pernah juga ditaklukkan oleh Jepang di bulan November 2024. Membangun mentalnya ini gimana caranya? Taktik atau strategi yang seperti apa yang bisa memastikan kita bahwa ya kita menghadapi dengan optimis tapi realistis juga Bung Ilham? Ya pasti. Ya saya rasa ya tadi Patrick Kluivert juga pasti ya sudah ada khusus ya untuk menghadapi tim Jepang ini ya. Jadi ya apapun nanti hasilnya yang pasti ya tadi bermain dengan Jepang kita jangan bermain menyerang ya. Saya rasa mungkin jaga kedalaman kita ya kan tapi ya tadi butuh konsentrasi yang sangat
eh, apa namanya, sangat sekali, maksudnya konsentrasi sekali karena Jepang ini tim 1 tim 2-nya mereka hampir sama, Hmm. begitu. Oke, Anda sepakat juga soal itu Bung Yuka atau punya pandangan lain di sini? Iya, betul. Jepang ya tadi saya katakan di awal Jepang tetap Jepang. Jadi kita harus realistis, harus rasional juga. Memang kita pasti punya keinginan ya minimal 1 poin untuk bisa menjaga mentalitas kita, kepercayaan diri kita ke depan. Tapi di sisi lain juga kita harus konsentrasi, harus fokus, jangan berbuat kesalahan-kesalahan yang nggak perlu ya. Jepang ini kalau dikasih nafas sedikit, dikasih rongga sedikit, wah itu udah membuat kita sulit ya. Jadi kita harus kompak, harus solid ya, komunikasi harus bagus, terutama di kedalaman. Dan menurut saya defense counter menjadi pilihan taktik yang paling realistis untuk kita terapkan lawan Jepang ya. Lebih baik kita menunggu di middle gitu ya, ataupun saat kita kemarin ketika lawan Cina kan juga saat kita off the ball gitu, kita pakai formasi 5-4-1 gitu. Begitu pas kita possession kita langsung spread out ke depan, bermain lebih vertikal ya, memanfaatkan dua flank kita. Mungkin cara-cara itu yang bisa kita lakukan lawan Jepang gitu. Tapi kalau Anda mencermatinya lini depan kita bakal bagaimana nanti saat melawan Jepang? Apakah nanti masih belum padu karena kesulitan ketika masuk kotak penalti atau gimana formasi pemainnya nanti? Apakah akan sama seperti di Tiongkok? Iya, ini kalau versi saya ya, saya lebih cenderung mempertahankan Trisula yang kemarin lawan Cina ya, karena sudah mulai kelihatan tuh padu padannya antar Egy dengan Ole, kemudian antar Ricky Kambuaya dengan Ole. Kalau Egy dengan Ricky Kambuaya mah sudah kita tahu bersama lah karena mereka satu klub ya, jadi chemistry-nya sudah baik. Jadi kalau versi saya lebih baik mempertahankan trio itu di depan supaya semakin bonding lagi mereka kerjasamanya dan semakin apa ya istilahnya semakin smooth lagi. Nah tadi pertanyaannya bagus tuh. Kita bisa nggak lebih sering masuk ke dalam ya? Nah, Karena ketika lawan Cina itu kita sulit sekali masuk ke penalty box ya. ya. Itu kenapa? Karena ketika Ole itu drop back gitu ya, turun ke belakang untuk jemput bola, itu nggak ada yang ngisi posisi Ole di depan. Karena kan Egy dengan Kambuaya kan memang posisinya bukan striker ya. Nah, di saat seperti ini harusnya ada second line yang lain gitu ya. Seperti Tom Haye ataupun juga mungkin dari sisi flank Yakob Sayuri ya atau juga Verdong harus mengisi ruang-ruang itu supaya kita lebih pack ya ketika kita ingin progresi di sepertiga akhir lawan kita punya keunggulan jumlah pemain. Kalau kemarin kita lihat ya sulit sekali kita masuk ke dalam karena jumlah pemain kita tuh ketika nyerang tuh ya cuma Ole ataupun Egy, jadi kurang banyak ya, makanya bola-bola cutback ya. Kemudian sampai Egy dan juga Yakob harus melakukan syuting dari jarak jauh karena memang tidak ada pemain lain gitu ya yang lebih banyak untuk bisa mensupport. Jadi itu yang saya kira lawan Jepang nanti harus diperbaiki ya. Sekalian kita mau lihat bagaimana nih perubahan ataupun juga peningkatan cara bermain kita. Walaupun yang lawan Cina kemarin sudah bagus, tinggal kita harus lebih sering aja banyak ketika counter itu mengisi kotak penalti gitu. Bung Ilham juga sependapat tampaknya untuk lini depan cukup dengan formasi yang sama seperti melawan Tiongkok atau perlu diotak-atik lagi nih? Ya saya rasa sih apa yang di UK bilang juga ada betul juga karena untuk ke depan ya untuk pertandingan round 4 ini kita butuh chemistry yang di depan. Ya paling tidak 3 pemain ini sudah membuktikan semalam kerjasama antara Egy dan sama Ole dan satu lagi si Kambuaya dari Papua. Kambuaya sudah terbukti kita di Dewa beberapa kali saya lihat penampilannya di Dewa berdua nih gelandang serang dan sayap jalan semuanya. Ya terakhir kita lihat dia bermain tiki taka sama Ole. Ya saya rasa perlu kita mungkin di nanti pertandingan di Jepang 3 pemain ini dimainkan lagi karena untuk pertandingan selanjutnya karena kita butuh sekali di dalam pertandingan yang lalu-lalu kita banyak peluang tapi ya tidak ada untuk cetak gol ya kan itu yang kita perlukan ketika ada peluang ya seperti Ole ya kan gol walaupun satu gol kita menang gitu aja sih. Yang penting prinsipnya adalah mematangkan diri menuju putaran 4 itu tadi. Bung Ilham, Bung Yuke, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dan diskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam.